Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini Bapak mau ada coaching Pak ya? Ya, saya menjadwalkan dengan Pak Remi hari ini Pak. Insyaallah saya sudah konfirmasi ke beliau bersedia berkenan hadir. Baik, saya mohon izin Pak, sebelum Pak Hari coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait pra coachingnya ya Pak ya. Yang pertama, apa sih persiapan yang sudah Pak Hari siapkan untuk coaching hari ini? Ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya membuat catatan-catatan buat nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua, saya mencoba berusaha hadir secara penuh untuk mendengarkan informasi itu dan mencoba menggali informasi. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, saya ingin tanya Pak, untuk kompetensi coaching apa saja sih yang ingin Pak Hari nanti saya amati seperti itu? Oke, terima kasih Pak. Nah, yang saya akan lakukan nanti dengan Pak Remi, saya kompetensi kan ada 3, saya akan coba lakukan 3-tiganya. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya lakukan 3-tiganya Pak. Nah, dari ketiga kompetensi yang tadi itu, yang menjadi fokus dari Pak Hari yang mana kira-kira? Saya kompetensi ini kemungkinan yang ketiga Pak, yang menggali informasi, pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan yang berbobot tersebut saya bisa menggali atau mengidentifikasi masalah yang dihadapi sehingga bisa mencari solusi dari jawaban tersebut. Oke, jadi Pak Hari ingin lebih terfokus kepada kompetensi pertanyaan yang berbobot Pak ya? Iya, betul. Indikatornya kira-kira apa Pak dari kompetensi yang itu? Jadi sehingga nanti proses coachingnya itu tercapai. Nah, dari indikator yang Pak Hari tetapkan itu apa? Mudah-mudahan dengan kehadiran dengan membuat pertanyaan yang berbobot, saya bisa yang pertama menggali informasi, yang tadinya menggali informasi dan bisa menemukan jawaban sendiri, dan yang paling utama mencari alternatif buat solusi tersebut. Itu indikator yang mau saya kembangkan. Oke, terima kasih Pak Hari. Itu saja tadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon izin nanti pada saat coaching Pak Hari dengan Pak Remi, saya mohon izin untuk membersamai Pak Hari sama Pak Remi. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Remi. Waalaikumsalam Pak Hari. Sehat-sehat Pak Remi. Alhamdulillah sehat Pak. Kita ketemu lagi Pak Remi ya. Iya Pak. Begini, kita diskusi aja, ngobrol-ngobrol biasa Pak Remi. Kira-kira begini Pak Remi, kira-kira kita ingin cari tahu nih apa kira-kira Pak Remi mau diceritakan. Baik Pak Hari, terima kasih atas waktunya. Sesuai kemarin sudah kita diskusikan, saya ingin merencanakan karena saya ada masalah Pak di sekolah. Karena saya kan sebagai wali kelas, jadi ada anak murid saya, dia satu kelas melakukan tindakan pembulian kepada teman sekelasnya. Jadi tentang perundungan Pak atau pembulian. Dari cerita Pak Remi itu kira-kira Pak Remi mau ngapain? Harapan apa yang Pak Remi akan lakukan? Harapannya dari diskusi kita pada hari ini, pertama saya dapat solusi atas masalah saya, karena saya pusing nih Pak, saya susah banget karena anak yang melakukan tindakan pembulian itu anak yang ketua kelas, dia aktif dan tergolong masuk dalam satgas bullying, dan juga yang dibully anaknya agak pendiam, jadi dia merasa berat lah hidupnya di sekolah. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi kita kali ini kita bisa menemukan alternatif solusi Pak Remi ya. Iya Pak, seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah coba deh Pak Remi cerita masalah Pak Remi tersebutkan tadi cerita tentang pembulian itu tuh. Itu menurut kita topik yang menarik karena sekarang lagi tren ya di masyarakat tentang kasus pembulian ini. Coba Pak Remi cerita.
Jadi ceritanya ini juga kan saya sebagai wali kelas di kelas 8, ada anak didik saya, dia sering tidak masuk ke sekolah, alasannya sakit gitu. Jadi seringlah sebuah itu ada 1 atau 2 atau 3 kali sering absen karena sakit. Dan kemarin orang tuanya baru menghadap ke saya, sebagai wali kelas. Dia orang tuanya tuh datang bercerita panjang lebar tentang kegiatan anaknya di sekolah. Nah, dari kegiatan dari situ dia dapatkan informasi dari dokter. Jadi ketika kemarin dia sakit demam, muntah-muntah, sampai panas, muntah-muntah ya? iya. Jadi dibawa ke puskesmas, lalu dia dibawa setelah di puskesmas itu ditempatkan di ruang untuk di dokter yang bagian psikolog, Pak. Setelah itu anak didik saya cerita panjang lebar kepada dokternya dengan kata ibunya sih nangis-nangis ceritanya. Ternyata ya dia merasa di sekolah itu dilakukan pembulian oleh teman-temannya. Jadi dia dampaknya dia sampai sakit, berat badan itu dan segala macam. Itu kata dokternya sampai seperti itu, dan saran dokternya agar segera dikabarkan kepada pihak sekolah. Ya, nah tadi Pak Remi udah cerita tentang anak yang dibully itu sampai ke dokter ya. Nah, berat juga. Tapi kira-kira kenapa sih anak itu dibully, penyebabnya apa? Ini dari cerita orang tuanya ya Pak, yang sering datang kepada saya itu. Jadi sebetulnya berawal dari waktu dia kelas 7. Mereka adalah teman satu kelas. Jadi saat itu ada sebuah kejadian, dia adalah wakil ketua kelas dia adalah sekretaris, tetapi ketika suatu hari dia tidak membawa buku jurnal dan agenda kelas, diganti oleh ketua kelasnya yang bersangkutan, langsung diganti, dan merasa sakit hati awalnya, tapi karena pendiam akhirnya tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada teman-temannya, dan itu berlangsung lama, jadi selama setahun lebih. Dan ketika kelas 8 satu kelas lagi, rasa-rasa itu masih ada, rasa kesal, penyesalan, dan didiamkan perasaan itu kepada teman-temannya, jadi dia nggak cerita kepada siapa-siapa. Iya sih, kalau dari penyebabnya seperti itu, kira-kira menurut Pak Remi langkah apa sih yang bisa Pak Remi lakukan? Ya, yang pertama adalah menurut saya karena kemarin sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, dia datang ke sekolah. Yang pertama saya memberikan penguatan kepada orang tuanya untuk memberikan penguatan kepada anaknya agar tetap kuat, tetap semangat di sekolah, dan jadi dia jangan malah kita tambah drop dengan pernyataan-pernyataan kita yang menyudutkan orang lain gitu. Jadi harapannya nanti orang tua bisa menguatkan di rumah sehingga masalahnya bisa selesai di sekolah. Lalu yang kedua, langkah saya pertama, saya ingin mencari tahu cerita dari kedua belah pihak, dari pembuli dan yang dilakukan maupun korbannya. Jadi saya bisa mengkonfirmasi kepada kedua belah pihak seperti apa kejadiannya sebelum kita pertemukan, dan semoga tidak usah dipertemukan, sudah selesai masalahnya. Lalu setelah itu ya saya juga rencananya mencegah agar tidak terjadi kegiatan pembulian lagi di sekolah. Cegah ya Pak ya. Nah, dari jawaban Pak Remi itu, kira-kira ada nggak sih perubahan yang terjadi setelah Pak Remi melakukan langkah-langkah itu? Jadi perubahan yang pertama adalah ketika saya berikan penguatan kepada orang tuanya agar anaknya segera masuk sekolah dengan perasaan yang senang, riang, gembira, jangan sedih, jangan takut dengan teman-temannya, dan makanya anaknya besok langsung masuk ke sekolah. Ada perubahan ya Pak Remi ya. Dan pesan orang tuanya, saya diminta untuk memantau, dan itu sudah saya lakukan sebagai wali kelas. Jadi sering memantau apakah hari itu ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan bagi dia gitu. Lalu yang kedua, tanpa sepengetahuan korban, saya memanggil atau berkomunikasi dengan teman-teman yang melakukan kegiatan pembulian, 1-2 orang atau sampai 3 orang saya panggil secara terpisah, tanpa saya menyudutkan mereka dulu. Saya ingin mencari tahu bagaimana ceritanya seperti itu sampai terjadi demikian. Asik. Gini Pak Remi, ini kan pembulian sudah terjadi ya. Sekarang gimana sih kalau pencegahannya, itu langkah-langkah yang bisa dilakukan Pak Remi agar lebih baik lagi, tidak terjadi lagi pembulian seperti itu? Jadi dari hasil diskusi saya Pak dengan anak-anak saya, jadi mereka merasa hal itu adalah hal yang biasa. Jadi begitu aja baper, cuma diledekin gitu aja marah, kesel, ya seperti itu. Jadi dia tidak sadar
bahwa hal itu juga melakukan tindakan pembulian verbal kepada teman-temannya. Iya, betul. Gitu. Sampai kan kasusnya karena kemarin sampai dia terakhir itu sampai tidak dapat kelompok di kelas karena nggak ada yang mau kelompok sama dia gitu. Iya. Jadi dia nggak sampai dapat kelompok dan akhirnya nggak dapat kelompok, dia Iya. takut nggak dapat nilai lah gitu. Iya, betul, Jadi sampai seperti itu, dan itu pun terjadi karena anaknya itu tidak masuk sekolah, jadi dia tidak dapat kelompok. Jadi harapannya setelah itu adalah setelah melakukan tindakan pencegahan, saya ingin berkomunikasi Pak dengan pimpinan sekolah, Pimpinan ya, sekolah. terutama waktu kesiswaan. Nah, Bagaimana caranya Satgas bullying di sekolah itu digiatkan kembali dan juga diberikan pemahaman kepada seluruh peserta didik bahwa macam-macam pembulian itu juga bisa terjadi di sekolah kita tanpa kita sadari. Seperti cakep, itu. cakep. Saya setuju banget itu usulnya tuh, bikin satgas anti bullying ya. Itu mantap sekali ya. Nah, kira-kira tadi Pak Remi bilang bahwa akan minta bantuan dengan kepala sekolah, dengan kesiswaan, tadi juga disebutin ABK. Kira-kira yang bisa kontribusi lagi untuk mencegah bullying ini siapa kira-kira? Sebetulnya yang paling juga berperan penting adalah teman-teman rekan sejawat Pak. Ya, Kita sama-sama juga melakukan sosialisasi maupun semacam penguatan kepada teman-teman rekan sejawat bagaimana caranya kita dapat menghindari atau mencegah kegiatan pembulian di sekolah dengan misalnya dengan pembagian kelompok. Misalnya kita bisa mengatur bagaimana caranya tidak menyerahkan sepenuhnya kepada peserta didik dan terus dipantau. Jadi ketika tidak dapat kelompok, jangan diam aja, serah anak-anaknya, kita mantau siapakah yang belum dapat kelompok. Jadi ada peran guru mata pelajaran di sana, jangan dibiarkan bebas, saya nggak dapat kelompok, akhirnya kelompoknya jadi pilih-pilihan. Itu mungkin salah satu langkah kecil kepada rekan sejawat ya. Karena itu kan bisa mempengaruhi mental peserta didik seperti itu. Terima kasih Pak Remi. Nah, tadi Pak Remi sudah nyebutin langkah-langkahnya. Kira-kira dalam waktu dekat nih, langkah yang lebih konkret nih yang akan Pak Remi lakukan untuk mencegah bullying ini nih. Langkahnya apa kira-kira? Yang pertama Pak, saya segeralah setelah tadi bertemu dengan kesiswaan, sekolah. Jadi ya Satgas anti bullying itu kita kuatkan kembali yang sudah terbentuk, kita berikan pemahaman kembali bahwa itu juga banyak terjadi macam bullying, tidak hanya kekerasan, jadi verbal juga termasuk. Jadi kita memberikan pemahaman kepada anak-anak Satgas itu bahwa itu tidak boleh loh tindakan pembulian di sekolah dengan tidak dapat kelompok, tidak mau main bareng, tidak mau makan istirahat bareng, itu harus kita kuatkan bahwa semua orang di sekolah adalah bisa menjadi teman itu. Nah, rencananya bagus sekali Pak Remi. Kira-kira kapan sih mau dilaksanakan rencana aksi tersebut Pak Remi? Kalau ditanya rencana secepatnya Pak, karena ini sebetulnya cukup kompleks ya Pak masalahnya. Ya, betul. Sampai anak itu tidak mau sekolah karena takut dengan teman-temannya sampai depresi seperti itu. Jadi segera, mungkin minggu depan kita sudah bertemu dengan Satgas anti bullying. Harapannya. Terima kasih nih Pak Remi ngobrol-ngobrolnya. Ya, kita dapat solusi juga dari diskusi kita kali ini. Kita dapat salah satunya adalah bikin anti bullying. Kita sosialisasikan seperti tadi yang Pak Remi sebutkan. Mudah-mudahan apa yang Pak Remi lakukan, rencanakan dapat terlaksana ya. Dan tidak terjadi yang namanya bullying lagi. Betul Pak, ya. iya. Saya juga terima kasih Pak Hari. Jadi saya juga mendapatkan pencerahan dari Pak Hari dari diskusi kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Nah, dari saya sekian dulu Pak Remi ya. Mungkin suatu saat kita akan ketemu lagi, kita diskusi dengan topik yang lain Pak Remi ya. Alhamdulillah. Terima kasih dari saya. Sama-sama Pak Hari, sukses buat Pak Hari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah selesai coachingnya Pak ya? Alhamdulillah. Kayak gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah, saya senang karena kita bisa mencari alternatif solusi yang permasalahan yang terjadi di Pak Remi. Oke. Tadi apa saja yang sudah Pak Hari lakukan pada saat coaching? Oke, terima kasih. Sesuainya saya mencoba menerapkan dengan teknik metode Tirta ya, dengan menggali informasi-informasi, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ditemukan alternatif yang tadi saya bilang, alternatif solusi, ide-ide baru kebetulan. Dan Pak Remi ini bercerita tentang penanganan siswa yang
yang terkena bullying itu. Ketemu solusi seperti itu. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu Pak ya. Baik, selanjutnya saya mohon izin Pak, Ya, saya mau menyampaikan hasil observasi saya tadi. Ya. Oke, tadi yang saya amati Pak Hari sudah baik dalam menyampaikan alur tirta seperti itu Pak ya. Mulai dari tadi untuk mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencananya, kemudian komitmen dari Pak Remi seperti apa. Nah, kemudian tadi juga Pak Hari sudah melaksanakan kompetensi coaching dengan sangat baik Pak ya. Tadi dimulai dengan kesadaran dari Pak Hari juga sudah baik. Kemudian Pak Hari sudah mendengarkan Pak Remi dengan sangat seksama dengan baik seperti itu dan meresponnya. Kemudian terakhir Pak Hari juga tadi sudah bisa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali ide-ide yang ada dalam diri Pak Remi untuk memberikan solusi yang terbaik untuk masalahnya. Itu tadi yang saya simpulkan dari proses coaching itu. Nah, kemudian dari proses coaching yang sudah tadi Bapak lakukan, kompetensi apa sih yang menurut Pak Hari yang ingin Pak Hari lebih kembangkan lagi ke depannya? Ya, terima kasih Pak. Dari di antara 3 kompetensi itu, yang menurut saya paling penting adalah yang perlu saya kembangkan adalah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot tersebut kita bisa lebih spesifik, mendetail akar permasalahan yang ada. Terus bisa mencari solusi-solusi yang terbaik. Terus bisa menemukan juga ide-ide baru untuk melaksanakan permasalahan serta mencari solusinya. Itu yang saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, terima kasih Pak Hari atas kesediaannya. Kemudian terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya. Saya sudah diperbolehkan untuk mengobservasi, mengamati proses coaching tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Hari. Sama. Semoga sukses selalu. Siap-siap.